Anak adalah karunia Tuhan paling besar yang hanya diberikan kepada pasangan yang mampu mengemban tugas sebagai orang tua. Sudah sepatutnya anak lahir dan tumbuh seoptimal mungkin, sebab ia adalah tumpuan segala harapan keluarga, bangsa, dan negara. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi terbaik di dalam dirinya, sehingga masa depan yang cerah dapat terukir. Namun kenyataannya, sebagian anak mempunyai kesempatan lebih kecil untuk tumbuh dan berkembang disebabkan gagal gizi atau stunting. Orang tua yang memiliki anak bergejala stunting tak perlu khawatir. Fisik anak boleh saja kerdil, tapi kemampuan kognitif dan produktivitasnya bisa sama dengan anak normal seusianya. Karena stunting dapat sembuh dengan memperhatikan sejumlah hal urgen seperti pola makan, pola pengasuhan, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Salah satu yang mempengaruhi stunting bertahan dalam diri anak bahkan hingga remaja adalah rendahnya akses makanan bergizi. Jumlah dan kualitas makanan yang tidak proporsional menjadi faktor penyebab, sehingga orang tua perlu memperhatikan isi piring anak. Memperbanyak sumber protein untuk anak seperti ikan, ayam, daging, serta membiasakan anak mengkonsumsi buah dan sayuran yang beragam. Selain itu, ajak anak untuk membiasakan sarapan pagi sebelum mengawali aktivitasnya. Hal ini dapat membantu konsentrasi anak lebih terjaga. Hindarkan anak dari kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan manis dan berlemak. Sebab hal ini dapat mengurangi daya tarik anak terhadap makanan yang lebih bergizi. Mengkonsumsi air putih dengan jumlah yang cukup juga perlu diperhatikan, minimal 8 gelas dalam sehari. Untuk remaja perempuan, mengkonsumsi tablet tambah darah terutama pada saat menstruasi menjadi solusi untuk menghindari anemia. Anemia yang tidak teratasi saat remaja akan terbawa hingga ke masa kehamilan nanti, yang akan mengganggu kesehatan janin dan berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan penyebab stunting. Tablet penambah darah ini sebaiknya dikonsumsi 1 kali dalam 1 minggu di hari yang sama. Sementara remaja baik laki-laki maupun perempuan harus menghindari minuman beralkohol, narkoba, dan tidak merokok. Sebab orang tua yang berperilaku sehat akan melahirkan anak yang sehat pula. Selain pola makan, stunting juga dipengaruhi oleh pola asuh. Orang tua dapat mulai melakukan perannya mengedukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai calon ibu di samping berbagai tahapan pendampingan anak lainnya. Saat menginjak usia remaja, orang tua sebaiknya memberikan kepercayaan kepada anak dan tidak mengekang. Bangun hubungan erat dengan anak dan pahami keinginannya. Jadikan anak sebagai sahabat, agar anak mudah menceritakan segala hal yang terjadi pada dirinya saat berada di luar rumah. Derasnya arus teknologi informasi yang kian masif juga menjadi tantangan orang tua. Mengingat segala aspek dapat ditemukan hanya bermodalkan jempol jari. Dampingi anak saat menggunakan gawai dan ketahui apa yang dia akses di dalamnya. Pertebal keimanan anak dengan menjadi orang tua teladan yang menanamkan nilai keagamaan dan budaya. Salah satunya dengan rutin mengajak anak sholat berjamaah. Usai sholat menjadi momentum yang tepat untuk memperdalam kajian agama lewat bacaan Al-Quran. Terapkan hal ini secara berkelanjutan agar terbentuk menjadi kebiasaan yang dapat membentengi anak dari pengaruh buruk. Stunting tidak hanya soal kurangnya asupan makanan dan salahnya pola asuh,
tapi juga karena penyakit infeksi berulang yang seringkali disebabkan oleh faktor lingkungan. Maka perbaiki akses air bersih di rumah dan juga sanitasinya. Saat akhir pekan misalnya, dapat dimanfaatkan dengan membersihkan lingkungan rumah melibatkan anak. Hal ini selain untuk membangun keakraban antara orang tua dan anak, juga menyadarkan anak akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Untuk mengejar ketertinggalan remaja stunting, keluarga bukanlah satu-satunya tombak perubahan. Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui tim pendamping keluarga juga mengambil bagian paling krusial. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari kader TPPKK, bidan, dan kader keluarga berencana. Mereka bertugas mengedukasi keluarga yang memiliki kerawanan terhadap stunting. Untuk TPPKK, menyosialisasikan pentingnya makanan bergizi sebagai upaya menghilangkan faktor risiko stunting. Bidan bertugas memberikan pelayanan kesehatan dan mengedukasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, termasuk bahaya HIV/AIDS. Sementara kader KB memberikan penyuluhan terkait pentingnya alat kontrasepsi untuk menghindari risiko kehamilan saat terjadi di usia terlalu muda dan juga terlalu tua, di samping bahaya hamil dan melahirkan terlalu sering. Stunting kini menjadi ancaman utama bagi kualitas manusia. Namun resikonya dapat diminimalisir dengan pendampingan maksimal dari keluarga dan seluruh pihak terkait. Anak yang terinfeksi dapat mengejar ketertinggalannya dan berprestasi sebagaimana anak normal lainnya. Inilah saatnya anak remaja yang sembuh dari stunting dan memahami skala faktor penyebabnya menjadi calon ibu dengan bekal yang mumpuni. Remaja yang siap menikah dapat memperoleh pendampingan dari kader desa dan kelurahan dengan mengakses sistem elektronik siap menikah dan hamil atau LCMIL. Aku sehat, aku bebas stunting, dan aku siap menikah. Kita penting untuk Indonesia, maka cegah stunting sebelum genting. Kita penting untuk Indonesia, maka cegah stunting sebelum genting. Kita penting untuk Indonesia, maka cegah stunting sebelum genting. Kita penting untuk Indonesia, maka cegah stunting sebelum genting.